Oke teman-teman, nah ini kita coba berbagi informasi mengenai tentang dunia tanaman anggur. Nah, ternyata teman-teman kita sangat dimudahkan sekali saat ini untuk budidaya. Banyak sekali varietas yang bisa kita kembangkan. Kalau di anggur ada 140 jenis. Nah salah satunya adalah di belakang kita nih. Nah ini kalau tidak salah jenisnya Ninel nih teman-teman. Kan ini dikembangkan di loteng teman-teman. Nah di lantai 2. Jadi ini sangat menarik untuk dikembangkan. Ini banyak sekali varietasnya teman-teman. Nah boleh dilihat. Kita cukup hanya menggunakan planter bag atau polybag untuk mengembangkan tanaman yang bisa berbuah. Kita tidak perlu jemur-jemuran, tidak perlu hitam-hitaman. Kita tetap bisa punya koleksi yang punya nilai ekonomisnya tinggi teman-teman. Ini boleh dilihat. Nah ini di bawah juga ada buahnya teman-teman. Ini ada dibungkus. Ini kebetulan lagi tidak banyak buah karena baru selesai dipanen teman-teman. Nah tapi ini ada beberapa jenis. Nah itu di koleksi teman-teman. Ketemu sama pakarnya di anggur nih teman-teman, Mas Didi. Mas, nah pasti banyaknya teman-teman yang di luar sana ingin budidaya anggur. Mereka nih kesulitan tentang budidaya nih Mas. Nah bolehlah nih kita cerita-cerita sedikit tentang budidaya untuk anggur ini Mas. Nah, budidaya anggur itu sebenarnya hampir mirip dengan tanaman yang lain ya. Tapi karena anggur itu berbuahnya di pangkal tunas yang baru, makanya syarat berbudidaya anggur yang bagus adalah kita membentuk calon-calon untuk batang pembuahan. Jadi kalau anggur dibiarin melintang ke sana kemari, itu biasanya malah nggak membawa buah. Membawa buah pun mungkin hanya 1 dompol atau 2 dompol. Nah, untuk itu kita harus membutuhkan ini trik-triknya menghasilkan cabang-cabang yang serentak, yang sama besarnya, sama-sama pertumbuhannya. Ya. Terus berapa jumlah daun? Anggur itu untuk mendapatkan hasil yang bagus cuman hanya membutuhkan sekitar 15 daun atau 1,5 meter minimal. Itu baru bisa dia bisa menghasilkan cabang yang bagus untuk pembuahan. Ini contohnya. Ini potnya kecil ya, potnya kecil. Karena potnya kecil, saya kasih 4 aja cukup. 1, 2, 3, 4. Ya, 3, 4. Terus gimana cara membentuk cabang yang bagus? Nah, membentuk cabang yang bagus di saat ada yang dominannya panjang duluan, kita potong. Untuk menyamaratakan. Menyamaratakan. Ini contohnya. Ini contoh hasil potongan ya. Hasil potongan. Ini lebih duluan besar daripada yang ini. Nah, makanya saat ini dipotong, ini akan ngejar. Nah, sehingga empat-empatnya ini sekarang menjadi sama rata. Ya. Terus kayak sulur begini ini kita buang. Ini ya, sulur-sulur kayak gini kita buang. Ini kerjaan rutin kalau kita mau. Ini kita buang. Terus tunas-tunas S2 kita buang. Oke. Nah, ini kita buangin semua. Nah, kita buangin semua. Nah, sehingga konsentrasinya hanya di daun. Terus kemudian membesarkan batang. Bagaimana pupuknya? Pupuk anggur sama dengan yang lainnya ya. Pertama kita pakai yang dominan N. Kalau kita baru nanam. Setelah sekitar 1 bulan kita berubah ke pupuk seimbang 15-15 atau 16-16 ya, sama yang lainnya. Dominan NPK nya begitu. Nah kemudian setelah bleaching itu perubahan warna dari hijau ke coklat sebagian gini ya. Ini kita ganti lagi pupuknya menjadi 13-13-21. Nah kemudian kita tunggu sampai ada tanda-tanda pembuahan. Apa tanda-tanda pembuahan? Daunnya itu merunduk. Ini kan masih gini, nanti daunnya merunduk. Nah itu bisa saat kita buahkan. Setelah 13-13-21 kita ganti 1 pupuk lagi, 8-24-24.
kita stres air selama 1 bulan. Nah, kemudian baru kita lakukan pangkas. Kayak gini, nanti pangkasnya di mana? Ya, cari mungkin di sekitar sini. Pokoknya 3-5 mata tunas. Nah, nanti kita pelihara 2 cabang. Kalau 4 ya mudah-mudahan dapat buahnya minimalnya 8 dompol. Berarti ini nanti dipotong lagi nih? Potong lagi. Dipotong lagi. Karena dia akan muncul di tunas yang baru di sini. Kayak gini nanti keluar tunas, baru dia membawa buah. Buah. Kalau kita nggak gitu ya nggak akan keluar buah. Gitu, ya seperti itu. Oh, berarti ini dibiarkan tinggi ini untuk sementara untuk? Iya. Ini untuk siap dibuahkan dengan tandai batangnya menjadi coklat. Batangnya menjadi coklat. Ya, kerjaan hari-hari kalau mau dia nempelin kayak gini nih. Tuangin. Kalau enggak nanti kita ini lama besarnya. Pengalaman saya gitu. Jadi ketika kita rutin, ini cepat. Ini sekitar 3,5 bulan ini. 3,5 bulan dari seperti ini. Dari kecil mas ya? Dari segini. Cepat ya? Jadi dari segini kita pindahkan. Ini 2 kali estafet. Kalau saya gitu ya. Bibit segini, agak besar lagi segini, baru kita pindahkan yang besar. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita punya polybag ini kecil ya, akarnya kan di sini. Ya. Terus kalau kita pindah ke agak besar, di 10 cm ada akar, nanti begitu besar lagi di bawahnya ada akar, nanti begitu besar lagi ada akar, sehingga saat kita pindah semuanya mempunyai akar semua di sini. Oh, Tapi kalau kita ngasih yang besar, akarnya di mana? Hanya di bawah. Sayang, kita buang tempat. Yang harusnya kita di semua tempatnya ada akarnya, tapi kalau kita kasih yang besar, akarnya yang di bawah, yang di atasnya lama untuk naik ke atasnya. Gitu. Kecuali kalau kita mau tanam di tanah langsung. berarti ada trik-triknya juga ya mas ya? Ya iya. Nah sobat, itu biasa itu tanaman Itu lain biasa, biasa gitu loh. Ini yang penting ngetriknya kalau kita sudah bisa membahasakan batang dengan serentak gini ya. Nah kalau mau contoh yang agak mau segera dipotong yang itu. Nah ini contoh yang akan siap di pruning. Ya, ini sudah terai selama 2 minggu. Ini kita mau nambah 2 minggu lagi, nanti kita potong di sini. Nah, ini nggak apa-apa ya, ini kering nih. Nah, lihat kering ini. Ini 2 minggu nih, kita mau nambah 2 minggu lagi. Nah, ini ganti pupuknya 82424. 824. Berarti memang kalau untuk di pemupukan di anggur memang harus dimaksimalkan sama pupuk kimia. Iya. Ya sebenarnya organik pun oke. Tapi kalau organik itu kan kita nggak kontrol berapa dosisnya. Gitu. Akurasinya nggak terkontrol. Tuh, nah nanti setelah ini keluar bunga. Nah bunganya seperti itu tadi. Sama yang belakang. Nah itu. Ini kalau untuk penyakit nih masih aman lah mas ya? Penyakitnya anggur sama dengan tanaman sama. Secara konsep bertanam itu kalau kita bisa mengendalikan 2 penyakit ya. Yang penyakit pertama itu adalah jamur. Jamurnya itu embun tepung. Terus penyakit keduanya itu di trip. Kita tuh sebenarnya udah bisa mengendalikan tanaman kita tuh 60%. 60%. Karena penyakit yang paling susah itu 2 itu. Semuanya, cabai pun kena trip, penyakitnya itu. Nah, kalau kita bisa mengendalikan itu sebenarnya bisa. Ya, gitu. Nah, ini masih normal lah. Hama nggak begitu masalah. Ini banyak varian ya berarti mas ya? Saya punya varian 100-an lah. Kalau yang diunggulkan dari 100-an? Tergantung selera. Oh iya, ya. Tergantung selera, kita nggak bisa. Cuman ada beberapa yang sudah kita singkirkan, artinya besaran buahnya nggak maksimal, rasanya pun tidak terlalu istimewa sama yang lain, kita ganti. Yang dominan dicari pembeli nih mas? Yang dominan dicari orang, 1, gampang berbuah, tanpa perlakuan yang khusus bisa berbuah, terus rasanya pun enak, dompelannya besar. Itu jenis? Ada Jupiter kayak ini. Jupiter itu gampang berbuah, buahnya kecil-kecil tapi rasanya enak, ada rasa permennya. Ada bermain. Terus ada yang jenis kismis, Heliodor gitu misalnya, dompelannya bisa 2 kilo 3 kilo. Itu tidak diapa-apakan, dipotong aja berbuah juga bisa.
tanpa biji bisa dijadikan kismis untuk roti itu. Nah itu. Jadi banyak varian lah. sekali ya. Tergantung pinginnya apa gitu. Ada juga yang susah tapi enak banget ada juga. Misalnya kayak sayur muskat. Sayur muskat itu harganya 300-an ribu. Wih. Ada yang mondrop juga segitu. Ada yang ruby roman. Nah ini saya punya ruby roman di Jepang tuh paling mahal. Paling mahal. Jutaan harganya sekilonya. Tapi itu masih memungkinkan untuk berbuah di tempat kita. Gini, anggur kan tanaman introduksi ya. Artinya kita perlu adaptasi ke Indonesia. Ya, lama-kelamaan itu akan beradaptasi dan bisa berbuah. Saya yakin itu. Makanya saya optimis dengan anggur kita akan beradaptasi mendapatkan seperti di negara asalnya. Karena di Jawa sudah bisa dapatin 15-20 kilo per pohon, sama dengan negara asalnya. Dan kelebihannya kita bisa setahun 2 kali. Ini kalau kita bicara tentang anggur ini mungkin berhari-hari tak selesai kali Mas. Tidak. Selesai. Oke teman-teman, kalau teman-teman yang suka untuk budidaya anggur mungkin bisa berkunjung di tempatnya Mas Didi. Iya. Ini di mana alamatnya Mas? Ini di Pal 7, Di Pal 7 dekat Alfitian pokoknya. ya Alfitia. Nah itu gampang teman-teman. Oke teman-teman, saksikan sampai selesai videonya, semoga bermanfaat. Semangat berkebun.